Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zani, NPM 2011-08-0014 dari kelas B BKPI semester 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama kawan-kawan dari kelompok 2 mata kuliah BK Karir dengan dosen pengampu Mistika Febriani SPD MPD akan membahas materi yang bertemakan BK Karir di jenjang pendidikan SMA atau MA dan perguruan tinggi. Nah, mengenai materi pertama yang akan saya bawakan yaitu mengenai layanan BK Karir di SMA atau MA. Dalam karakteristik perkembangan karir, siswa SMA terdapat sebuah tujuan pendidikan. Hal itu digunakan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, dan untuk mengembangkan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, ada pun tugas perkembangan yang harus dicapai untuk dapat sukses menjalani tahap perkembangan selanjutnya, yaitu pertama, mencapai kematangan dan perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya itu kita bisa mencapai kematangan dan pilihan karir yang akan dikembangkan lebih lanjut dan tentunya mampu mencapai gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri dan mampu mengendalikan diri baik secara emosional maupun intelektual. Selanjutnya mengenai tujuan BK Karir. Tujuan BK Karir itu sendiri yaitu untuk memfasilitasi siswa agar memiliki pemahaman diri seperti kemampuan, minatnya, dan kepribadiannya, lalu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerjanya dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir dan memiliki sikap positif terhadap dunia kerjanya. Dan tentu saja yang paling penting memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam berkarir. Baik, cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan sekelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya. Jadi, pada pendidikan SMA, bimbingan karir merupakan salah satu bimbingan yang dapat memberikan informasi kepada siswa mengenai minat karir yang diinginkan, dengan tujuan agar siswa dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, mengembangkan karirnya, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Para peserta didik juga dapat mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya secara optimal, dan siswa dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan pekerjaannya nanti. Selanjutnya ada pertimbangan perencanaan karir. Menurut Winkle dan Hasuti menjelaskan bahwa program bimbingan karir yang ada di sekolah SMA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, terpusat pada siswa, yang mengandung tuntutan memberikan serangkaian pengalaman yang dibutuhkan oleh para siswa. Yang kedua, berorientasi pada lingkungan sosial, ekonomi, ataupun budaya. Yang ketiga, terarah ke arah perkembangan seperangkat kemampuan peserta didik yang mereka butuhkan untuk dapat merencanakan masa depannya. Yang selanjutnya ada teknik atau aktivitas BK Karir. Menurut Secara menjelaskan bahwa komponen dan kompetensi yang akan diberikan kepada siswa SMA meliputi identifikasi, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki untuk memilih karir yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang kedua, pengenalan dampak-dampak dan pilihan-pilihan karir yang telah dibuat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk membuat rencana karir. Yang keempat, memahami potensi, minat, dan bakat yang dimiliki. Yang kelima, membantu keputusan terhadap pilihan karirnya. Yang keenam, memahami bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses yang harus dijalani selama hidup. Sekian. Bimbingan
karir di SMA difokuskan kepada bantuan kepada para siswa dalam hal pemahaman diri, pemahaman karir, belajar mengambil keputusan, dan melakukan keputusan karir secara mandiri sebagai hasil perpaduan serasi atas pemahaman diri dan pemahaman karirnya. Layanan bimbingan konseling karir di perguruan tinggi. Pelayanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi, khususnya bimbingan konseling karir, pada prinsipnya telah dilaksanakan sejak tahun 1981. Upaya yang dilakukan oleh pelayanan konseling mahasiswa yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas belajar dan kehidupan mahasiswa, mengintegrasikan kelompok-kelompok mahasiswa baru untuk menarik dan mempertahankan mahasiswa menjadi kritis dan dinamis. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi berusaha mempertahankan dan menjadikan mahasiswa berkualitas, menjamin penempatan lulusan, mengembangkan dukungan para alumni, dan menguatkan keterlibatan dan peranan seluruh sivitas akademika. Adapun unsur-unsur yang terlibat dalam proses bimbingan konseling karir adalah konselor atau pengajar untuk tingkat perguruan tinggi, konseli atau peserta layanan, dan juga materi bimbingan konseling karir. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Dengan adanya bimbingan karir, ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan kompetensi yang harus dimiliki, baik kompetensi akademik maupun non-akademik, yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, tujuan dari bimbingan dan konseling di perguruan tinggi tidak berbeda dengan tujuan pelayanan bimbingan di jenjang pendidikan di bawahnya, yaitu supaya manusia mudah mampu mengatur hidupnya sendiri, mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan potensi-potensi